Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadiratnya. Saya percaya Roh Kudus mengurapi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan yang sudah memimpin menyertai kami. Roh Kudus yang sudah menghibur kami sampai hari ini tidak kurang suatu apapun. Kami ada saat ini ya Tuhan. Kami rindu untuk beribadah, memuji, menyembah, bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Pimpinan-Mu sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pengurapan-Mu atas kami semua. Dan damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami dimanapun kami berada. Untuk kami beribadah, memuji dan menyembah-Mu Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersukacita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang mau bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi nyanyikan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya.
Haleluya. Sebab Dia Tuhan kekuatan kita. Amin. Sama-sama tepuk tangan dengan musik. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan sekali lagi buat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah mantap katakan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Musik memuji Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari Bapak, Ibu, dan saya. Asal kita percaya. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan amin Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita.
Yesus Kristus, Tuhan yang layak menerima semua pujian. Haleluya. Oh, Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus.
Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kristus Tuhan yang layak menerima semua pujian. Haleluya. Oh, ralaba syakata karalaba. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi di hadirat-Mu mengalami kebaikan-Mu, mengalami damai sejahtera dan sukacita. Mari hadir Roh Kudus dimanapun kami berada. Kami buka hati kami. Oh, ralaba syakata karalaba. Kami percaya damai sejahtera hari ini mengalir berlimpah-limpah atas kami. Sukacita berlimpah-limpah mengalir atas kami. Sebab Roh Kudus sudah memenuhi kami semua. Engkau pelindung kami Roh Kudus. Oh, ralaba syakata karalaba ya ralabo syadaralaba. Hi ralaba syakata karalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kasih Tuhan. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku. Dekat dengan Dia selalu. Mari sekali lagi nyanyikan. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku. Dekat dengan Dia selalu. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Mari sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku. Dekat dengan Dia selalu. Haleluya. Ini kami ya Roh Kudus. Mari hadir di tempat di mana kami berada. Mengurapi kami dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Penuhi kami Roh Kudus. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Oh, ralaba syakata karalaba ya ralabo.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, penolongku, pelindungku. Roh Kudus, hadirlah dimanapun kami berada. Mari hadir ya Roh Kudus, bawa kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Orala bayara basyadadada, hiarala bayara labo. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu mari sembah Tuhan. Oh, alabosyana, penolongku, penghiburku, pembimbingku. Syakarala bayara la boyara la ba syakarala bayara. Harala bosyandara la bo. Hidi dara la ba syaye. Roh Kudus, bawa kami menyembah-Mu Tuhan. Bapakku yang baik, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, mari Bapak Ibu bawa penyembahan kita buat Tuhan. Roh Kudus hadir dimanapun engkau berada. Mari angkat tangan, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami, penolong kami, penghibur kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kau pelindung kami, Kau kekuatan kami. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Haleluya. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Dekat dengan Dia selalu. Dekat dengan Dia selalu. Haleluya. Ini kami ya Tuhan. Kami buka hati kami siapkan hati kami. Kami percaya Roh Kudus sudah mengurapi kami. Mengurapi kami semuanya hamba-Mu dan kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami.
mendengar firman. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu yang sudah diberkati dan siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Saya sangat percaya ketika Bapak Ibu dan saya tadi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka Roh Kudus terus mengurapi kita. Amin saudara. Kita ada di masa-masa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Dan itu sementara Bapak Ibu dan saya alami. Amin. Nah mari saya akan share beberapa firman Tuhan buat kita semua tentang damai sejahtera. Haleluya. Yang pertama kita lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Iya, Yohanes 14 pasal 14 ayat 27 katakan begini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi Bapak Ibu, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Janji Tuhan, pesan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya saat itu sebelum naik ke surga. Damai sejahtera Tuhan Yesus kutinggalkan bagimu. Kenapa Bapak Ibu? Ayat yang terakhir bilang, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya percaya hari-hari itu murid-muridnya galau. Ketika mendengar pernyataan-pernyataan pesan-pesan gurunya, pesan-pesan Tuhan Yesus kepada mereka. Hati mereka gelisah, hati mereka gentar. Amin Bapak Ibu. Dan saat-saat ini juga mungkin ketika hari-hari ini juga hati Bapak Ibu dan saya juga mungkin sementara gelisah, sementara gentar. Menghadapi ada banyak persoalan, tekanan di hari-hari ke depan kita. Kita tidak tahu hari depan kita apa yang akan terjadi. Mungkin hari-hari ini kondisi hati Bapak Ibu juga sama seperti murid-murid dahulu. Amin. Gelisah, gentar, takut. Lihat hari-hari ke depan. Ingat hari-hari ke depan. Khawatir akan hari-hari ke depan. Bapak, Ibu dan saya perlu damai sejahtera. Amin. Ketika murid-murid dalam kondisi seperti itu dan Tuhan Yesus lihat hati mereka. Tuhan Yesus tahu mereka gelisah. Mereka gentar. Makanya Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Supaya apa? Supaya murid-murid saat itu penuh juga dengan damai sejahtera. Hatinya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin saudara. Ini suatu peristiwa yang besar, mereka mau ditinggalkan sama Tuhan mereka, Tuhan Yesus yang sama-sama setiap saat bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi-kondisi yang seperti kadang-kadang rasa mau ditinggalkan, rasa khawatir, rasa susah, rasa gelisah, mari datang minta Tuhan Yesus penuhi kita dengan damai sejahtera. Amin saudara, firman Tuhan bilang, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu rasa, wah saya kayaknya oke-oke saja gitu ya. Oke-oke menjalani kehidupan ini. Tapi sesungguhnya hati Bapak Ibu lagi gelisah, lagi gentar. Enggak, ada banyak yang saya sudah siapkan untuk masa depan saya. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya banyak kekayaan, punya harta, apa gunanya? Gak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin saudara. Kita perlu damai, kita perlu damai sejahtera dalam hati kita.
Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sementara mengalami hal-hal yang kondisi sakit penyakit, kekurangan, perlu butuh sesuatu secepat. Anak-anak mau kuliah, haleluya, gelisah, butuh keuangan. Gimana ini ya Tuhan? Gak sejahtera, tapi mari minta damai sejahtera dari Roh Kudus buat kita. Supaya kita sanggup melakukan, sanggup tenang. Kalau kita tenang, kita berdoa, kita tenang, maka di sanalah Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin saudara, harus tenang, harus ada damai sejahtera. Ketika kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki ketenangan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu, saya pernah mengalami ini. Hati saya pernah mengalami gelisah. Hati saya pernah mengalami gentar. Saya mau bersaksi, ketika almarhum suami saya di saat-saat masa-masa genting krisis untuk beliau kembali kepada Bapa di surga. Saya sebagai istri saat itu mendampingi beliau. Saya gelisah, hati saya gentar, hati saya gelisah. Karena saya melihat turun naik alat yang ada untuk beliau itu ya, untuk melihat kondisi kesehatan beliau. Gelisah saya. Tapi saya tidak bisa menyatakan kegelisahan saya di depan beliau. Dengan hati yang sangat butuh Roh Kudus saat itu. Sangat butuh damai sejahtera. Hati saya sedih, gelisah. Lalu ketika saya minta Roh Kudus tolong bantu saya. Ada satu pujian yang keluar dari hati saya. Di saat itu, ketika saya menyanyikan dalam hati saya merasa damai sejahtera, sukacita memenuhi saya. Dan ketika saya lihat suamiku, saya mendoakan suamiku. Saya minta malaikat-malaikat Tuhan datang berkemah, menatang hambamu ini. Dan saya boleh melihat damai sejahtera juga. Kasih Tuhan turun bagi hambanya. Ada pujian ini yang menguatkan saya saat itu. Saat saya butuh damai sejahtera, sukacita. Ada pujian ini terbesit dalam hati saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Mari sekali lagi, pujian ini menguatkan saya. Haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Amin saudara. Lagu ini yang membuat damai sejahtera berlimpah-limpah atas hidupku. Sehingga membuat saya kuat. Haleluya. Bapak Ibu, mari kalau kita dalam kondisi-kondisi hati yang gelisah, galau gak tahu mau buat apa, datang sama Tuhan. Bilang Tuhan tolong saya. Roh Kudus kuatkan saya. Dan saya percaya Roh Kudus akan kasih pernyataan-pernyataan roh. Mungkin pujian seperti saat itu Tuhan kasih saya pujian seperti ini. Sehingga membuat saya kuat. Mungkin firman Tuhan, rema firman Tuhan. Tuhan ingatkan kita, Roh Kudus ingatkan kita.
Sehingga damai sejahtera memenuhi kita. Amin saudara. Ada firman Tuhan yang kedua. Yaitu dari Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya pasal 48. Ayat yang ke-18. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan ini ya. Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita ikuti perintah Tuhan, saat kita dalam kondisi hati yang gelisah, galau, tidak tahu mau buat apa, takut, gentar, minta Roh Kudus tolong pimpin. Ingatkan Roh Kudus tolong saya. Lalu Tuhan memberikan kita kekuatan melalui firman-Nya atau melalui puji-pujian. Dan kita ikuti aja, kalau Roh Kudus kasih ingat itu, bilang sama Roh Kudus, terima kasih untuk kekuatan, untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan. Makanya ketika kita mengikuti perintah-perintah, kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka dikatakan damai sejahtera mengalir dalam hati kita. Dan saya mengalami itu, sehingga membuat saya kuat. Amin saudara. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang hari-hari ini mungkin butuh damai sejahtera Tuhan. Mari angkat tangan buat Tuhan. Bilang, Tuhan penuhi saya dengan damai sejahtera. Penuhi saya dengan kasih-Mu. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin saudara, biarlah hari ini damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering mengalir dalam hati Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya raba. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Hamba-Mu percaya hari ini, saat ini, Roh Kudus melawat kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Mari angkat tangan hamba. Mari hamba angkat tangan hamba berdoa. Izinkan aku berdoa. Setiap kami yang dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sementara mengangkat tangan bagi-Mu. Anak-anak-Mu butuh damai sejahtera, butuh hati yang tenang, butuh hati yang penuh dengan damai dan sukacita. Mungkin ada yang sakit. Oh ralaba syakaralaba ya ralaba syanda. Roh Kudus lawat Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Damai sejahtera berlimpah-limpah atas anak-anak-Mu. Oh ralaba syakata karalaba ya rabo syanda. Biarlah Roh Kudus damai sejahtera mengalir berlimpah-limpah. Mengalir dalam nama Yesus. Penuhi anak-anak-Mu dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih ya banyak Bapa. Sehingga kami semua boleh melewati hari demi hari dalam damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba. Syaralaba tak karalaba ya ralabo. Terima kasih. Di dalamnya kami selalu bersyukur. Ketika kami angkat tangan kami bersyukur kepadamu. Maka damai sejahtera pun mengalir dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang luar biasa. Sangat baik buat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya rabo syanda ralaba. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Horalaba syakaralaba untuk damai sejahtera yang berlimpah-limpah mengalir bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Oh ralabashana ralab. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Engkau pelindung kami, kekuatan kami. Mari angkat tangan sekali lagi buat Tuhan. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, haleluya. Pelindung dan pemimpin, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan turun, membimbing dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Bilang buat Tuhan, dekat dengan Dia selalu, ya Yesusku, dekat dengan Dia selalu. Haleluya. Kami sangat percaya ketika kami dekat dengan-Mu ya Bapa, maka damai sejahtera berlimpah-limpah mengalir dalam hidup kami, menghibur kami, menguatkan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang manis yang melawat kami. Saat ini Bapa, kami mau berdoa, menyerahkan gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Penyertaan-Mu sempurna untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa rohani kami, kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan berikan untuk hamba-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Kuasa-Mu menyertai hamba-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur berdoa bagi gembala kami Tuhan, pemimpin CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin dan semua keluarga besar. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, lebih dahsyat lagi. Pengurapan demi pengurapan yang baru Tuhan berikan untuk hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur dan berdoa juga untuk hamba-Mu Ibu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan di gereja-Mu ini. Kami sangat percaya kami sedang masuk dalam penuaian. Terima kasih Roh Kudus sementara bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kekuatan, kesehatan buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa juga. Mau serahkan anak-anak kami generasi Yeremia. Yang saat-saat ini kami percaya Roh Kudus sementara melanda mereka semua untuk hidup dalam kekudusan. Untuk mereka diurapi untuk waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Pakai mereka untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pakai anak-anak kami generasi ini Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, youth Tuhan, TC youth, sampai kepada dewasa muda dan orang-orang dewasa. Tuhan pakai kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami percaya aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih untuk presiden yang baru, Tuhan sertai pimpin. Akan kami berdoa juga untuk presiden kami yang sekarang, Bapak Jokowi beserta dengan semua staf yang ada sampai paling rendah. Tuhan menyertai dengan hikmat-Mu ya Bapak. Kekuatan kesehatan juga bagi hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami bersyukur Tuhan. Dan juga kami mau berdoa bagi persembahan yang akan kami berikan. Tuhan memberkati semua persembahan kami. Terima kasih banyak Bapak. Apa yang kami beri kami percaya juga Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kau sungguh amat baik, terlalu baik buat kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita selesai ibadah online ini, kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Boleh angkat tangan kita terima berkat yang daripada Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.